Nah, untuk mendatangkan traffic menggunakan Google itu kalau kita bagi dua ya, ada dua cara. Ada yang free ya, ada yang gratis dan ada yang berbayar, ads. Yang gratis itu bagaimana caranya? Yaitu adalah menggunakan SEO, Search Engine Optimization ya. Jadi SEO itu enaknya kita nggak perlu bayar. Apa saja sih SEO itu? Yang meningkatkan SEO itu Anda misalnya untuk keywords-nya diperbaiki, feedback-nya, software-nya, sitemap-nya yang XML sitemap-nya, datengin banyak traffic ya. Google seneng tuh kalau ini banyak traffic, wah itu berarti bagus website-nya. Desainnya ya, web optimizations-nya harus ringan, jangan sampai berat. Kemudian social network-nya, link building-nya baik link internal, link out ya gitu. Kemudian strateginya, konten dan sebagainya. Nah, ini adalah SEO ya. Nah, enaknya apa? SEO itu adalah gratis, ya, gratis. Cuman kekurangannya apa? Kekurangannya itu adalah Anda harus ya biasanya harus mikir ini lama dan harus butuh waktu ya, butuh waktu. Kalau Anda itu artis atau punya sumber daya yang besar ya, misalnya koran berita atau apa gitu ya bisa jadi cepat. Tapi kalau kayak misalnya saya yang biasa-biasa aja ini, SEO tuh ya susah ya gitu, bisa sampai berbulan-bulan ya, kecuali kalau produk Anda benar-benar baru banget ya, nggak ada saingan sama sekali, bisa jadi cepat di situ. Kayak Grafologi Indonesia waktu 2012 saya membuat website tanpa iklan, saya selalu di halaman 1. Bahkan baris 1, baris 2, baris 3, baris 4, baris 5 itu saya semua. Ya itu sampai wow gitu kan, tanpa iklan ya gitu, tanpa iklan. Sekarang enggak ya gitu, wah udah ada di Detik, udah ada di sini, udah banyak banget, maka tanpa iklan saya munculnya di bawah ya, sehingga ya sudahlah akhirnya beriklan ya untuk Grafologi Indonesia gitu ya. Nah itu adalah SEO. Nah kemudian berikutnya adalah yang kedua ya, jadi untuk mendatangkan traffic dari Google itu Anda bisa menggunakan Google Ads. Nah, otomatis Google Ads ini adalah sifatnya berbayar, ya, berbayar. Nah, mindset ini perlu Anda pahami, karena gini, kalau tidak Anda pahami tentang ads, tentang berbayar, maka Anda akan takut untuk mengeluarkan uang untuk beriklan. Saya juga dulu takut ya, masa sih gitu ya, bayar 50.000 ya gitu. Wah, sementara guru-guru saya tuh sekali iklan ya, itu tuh sebulan tuh ada yang sebulan itu 100 juta, ada yang 500 juta ya beriklan ya gitu, ada yang 50 juta. Saya kan mikir, gila gitu, duit jangankan 50 juta ya gitu, ngiklan 1.500.000 aja nggak ada duitnya gitu kan. Nah mereka pada bilangnya gini yang namanya iklan itu mulai dari kecil dulu. Dari kecil ya, kemudian udah gitu nanti kan yang namanya iklan tuh, nah kalau tahu ilmunya ya itu meskipun awal-awal belajar itu boncos, tapi lama-lama akan tahu dapat untung ya. Nah sekarang dengan menggunakan logika aja, kalau kita ngiklan misalnya 50.000 dan laku penjualan dapat income 300.000 ya, dikurangin 50.000 kan tetap untung. Nah gitu, itu mindsetnya. Jadi harus memiliki anggaran untuk beriklan. Biasanya kalau Anda itu suka bekerja di perusahaan ya, itu biasanya sudah tahu ya, perusahaan harus punya anggaran iklan, anggaran ini ya gitu, biaya promosi lah gitu. Tapi untuk yang pemula-pemula UMKM itu biasanya masih susah untuk mengeluarkan uang untuk iklan. Ya kalau bisa semuanya disimpan ya kan gitu. Untuk modal lagi, untuk ini, padahal iklan itu salah satu yang mendatangkan pembeli kan gitu. Nah, saya akan menunjukkan bagaimana merubah mindset ini ya. Jadi ibaratnya beriklan tuh gini. Kalau misalnya Anda mau mencari target market, ya, Anda mau menjual misalnya makanan ikan, ya, misalnya Anda mau jual makanan ikan. Nih, Anda mau jual makanan ikan. Makanan ikannya khusus lagi, yaitu makanan ikan tuna misalnya, ya, makanan ikan tuna, ya. Nah, apa yang terjadi kalau Anda itu, ya, Anda mencari ikannya sendiri, sementara Anda nggak tahu nih tuna itu ada di mana, ya. Otomatis yang akan Anda lakukan adalah Anda mencoba naik kapal, ya, entah itu Anda ke danau, ke rawa-rawa atau ke laut, ya, karena nggak tahu di mana tuna itu. Yang penting saya tahu ini makanan tuna aja gitu. Saya nggak tahu tunanya ada di mana. Anda mencoba, ya gitu, wah gitu. Kalaupun dapat, ternyata sepatu, ya salah gitu. Cobain lagi, ternyata ikan emas, ternyata ini ikan apa, ya gitu. Nggak nyambung, ya. Sehingga Anda habis waktu, Anda habis energi, Anda habis pikiran dan sebagainya, dan ini nggak laku-laku.
ya kan gitu. Ada sih mungkin Anda dapat kebetulan dapat nih 1, 2 ya gitu. Nah, maka yang akan terbentuk dalam benak Anda adalah wah, produk saya nggak laku nih. Ya udah jual murah aja lah, ya udah buang aja lah. Nah, gitu kan. Padahal sayang, sebenarnya kalau Anda tahu di mana tuna ini berada, bisa jadi laku, laris manis. Tunanya pada mau semua, tuh mau gitu. Nah, siapa yang tahu tuna itu ada di mana? Ada yang tahu? Yang tahu adalah ahli mancing, kan gitu ya. Jadi Anda bisa minta, tanya ke ahli mancing, datengin ke ahli mancing ya, ke ahli mancing. Mancing, saya ini mau jual makanan tuna. Menurut kamu dari pengalaman kamu dari data yang kamu miliki, sebaiknya saya di mana jualnya ya. Kemudian saya sebaiknya di mana. Nah, karena dia itu ahli ya, tentu dia tahu lebih banyak. Ya gitu. Nah, cuman kata ahlinya gini, kata si ahli tuna ini dia bilang, kamu mau nanya ke saya? Boleh, tapi bayar. Nah, ya bayar. Bayarnya nggak seberapa kok gitu. Rp500 lah gitu ya, atau 50.000. Tapi saya kasih tahu kamu tempatnya di mana dan di situ banyak banget. Bahkan kalau perlu saya datengin tunanya buat kamu. Ya, nih seperti ini. Tuh, kalau perlu saya kasih tunanya seperti ini misalnya. Ya, saya yang ngambilin, ya, saya yang iniin, ya, tim-tim saya ngambilin, ya gitu. Datang mau kamu yang besar, mau yang kecil, mau yang kayak gini, ya, itu kalau mau boleh saya bantuin. Bayarnya cukup 50.000. Ya, coba saya tanya pada Anda. Lebih baik Anda kayak pertama tadi, Anda mencari sendiri ke sana ke sini, atau Anda mendingan nyawa si orang ini, si fisher ini, ya, si pemancing ini, bayar dengan relatif murah, tapi dia tahu di mana tunanya, dia ini, dia itu, dan sebagainya. Coba saya tanya pada Anda mau yang mana? Ya, betul, ya gitu. Nah, di sini itu adalah mindset. Jadi beriklan pun demikian. Google, Facebook, mereka itu punya data kita tuh luar biasa. Ya, tidak maunya kita itu data kita nyebar, maksudnya bukan nyebar ya, maksudnya di mau Google, nggak bisa. Dunia sekarang tuh udah data kita tuh udah ketahuan mereka. Selama Anda punya handphone Android, Anda punya Apple, Anda punya media sosial, ya udah otomatis sama dengan data Anda itu dimiliki mereka. Memang mereka tidak nyebar ke pihak lain, ya. Cuman tujuannya adalah untuk kalau ada ngiklan, oh dia tahu nih gitu yang mana, nanti akan disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Ya gitu. Nah, dan hebatnya mereka itu tahu kebiasaan kita apa. Saya ambil contoh ya. Saya itu belakangan ini lagi tertarik dengan membuat buku. Ya, lagi bikin buku tuh yang e-book itu, ya. Maka secara ajaib ya gitu, iklan-iklan yang dimuncul di saya tuh ya semua tentang buku. Cara mock up bikin buku, cara ini buku, ini buku, ini buku. Jadi membuat saya tertarik, nyambung. Nggak ada iklan seperti make up. Di istri saya itu ada travel, ada jalan-jalan, ada apa. Di saya nggak masuk. Karena apa? Ya saya nggak sedang tidak fokus ke situ gitu kan. Nah itu adalah hebatnya mereka. Nah, jadi user banget gitu, tahu banget. Jadi kalau Anda ngiklan ke Google, ya otomatis akan dimunculkan ke orang-orang yang pas. Anda mau jual makanan ikan, otomatis akan munculnya ke orang-orang yang sedang mencari makanan ikan tuna. Very very targeted, ya, sangat tertarget banget. Nah disitulah makanya ya, mulai saat ini coba Anda pikirkan bagi Anda yang jualan, ya, itu mau jualan produk langsung ataupun misalnya sekolah atau yayasan, ya, tidak ada salahnya Anda coba mulai beriklan. Dengan Facebook silakan, dengan Google silakan, ya. Nah di sini saya akan bahas tentang Google, ya.